Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang definisi teks deskripsi. Ya, ada 4 yang kita pelajari kemarin. Kemudian kalian juga sudah mencoba belajar mendeskripsikan 4 hal. Kemarin ada gambar kucing, ada gambar pemandangan, ada gambar artis di Minho, dan ada gambar ruang kelas atau benda. Saya sudah koreksi tugasnya, saya baca. Ada beberapa siswa yang memang benar-benar mengerjakan sesuai dengan arahan, sesuai dengan gambar. Ada juga yang hanya copy paste dari Google ya. Saya lihat dari beberapa siswa kok sama, ternyata setelah saya cek berasal dari satu sumber. Entah itu copy paste dari siapa, tapi ada lebih dari 4 atau 5 anak. Untuk berikutnya kita masuk ke materi ciri teks deskripsi ya. Ini. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 7 dan halaman 8 ya. Ciri-ciri teks deskripsi terbagi menjadi 3. Secara umum terbagi menjadi 3: ciri tujuannya, ciri isinya, sama ciri objeknya, objek yang digambarkannya. Coba lihat buku paketnya. Kita mulai dari ciri tujuannya dulu ya. Lanjut, ciri-ciri teks deskripsi ya. Ada 3 tadi teks ciri-ciri tujuan. Dilihat dari tujuannya, dilihat dari isinya, dilihat dari objek yang dideskripsikan. Masih di buku paket halaman 7, silakan kalian buka. Ciri tujuan ya. Tujuan teks deskripsi itu untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif ya, kalian garis bawahi, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Dari sudut pandang penulis di garis bawah. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan ataupun melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin terhadap suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengarkan, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Itu tujuannya. Intinya secara garis besarnya, simpulannya, teks deskripsi tujuannya itu untuk membuat orang lain atau pembaca itu seolah-olah melihat apa yang kita gambarkan, mendengarkan apa yang kita gambarkan, bahkan merasakan apa yang kita gambarkan dalam teks tersebut. Kemudian lanjut kedua, ciri isinya. Ciri isinya ya bisa dilihat di halaman ke-8 di buku paket. Isinya diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. 1. Menggambarkan secara konkret ya. Contohnya menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Nah, ini nanti kita di materi kata umum dan kata khusus nanti kita pelajari. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Nah, warna dikhususkan, hijau, biru toska, atau oranye. Isinya bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Ombak menggembur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Nanti di sini muncul majas. Ya, ada beberapa majas yang akan kita pelajari juga di bab 1 ini. Kemudian ciri objek yang dideskripsikan.
Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Misal, kita mempunyai kucing. Saya punya kucing. Namanya Piko misalnya. Di teks itu judulnya Piko. Piko itu kucing yang sangat lucu, itu kata saya. Nah, mungkin kata kalian tidak setuju. Karena kalian mungkin punya kucing sendiri yang lebih lucu daripada si Piko punya saya. Nah, maka itu namanya bersifat khusus kucing saya gitu. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Nah, personal itu pribadi yang menggambarkan itu siapa, tergantung siapa yang cerita. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Nah, contohnya si Bagas kucingku. Nah, personal khusus berarti yang dibicarakan itu hanya kucing yang bernama Bagas. Ini tidak menyinggung nama siapapun loh ya. Ini hanya contoh. Ada seseorang yang punya kucing namanya Bagas. Ibuku kebanggaanku. Loh enggak. Yang paling kebanggaannya itu ya ibu saya. Nah, itu namanya personal. Belum tentu orang lain sepakat dengan apa yang penulis gambarkan. Hal yang dibicarakan khusus kucing yang bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat yang berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Ibu saya pasti akan berbeda dengan ibu kalian semua. Nah, itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, bisa dipahami kan? Nah, jangan lupa untuk dicatat. Halaman 7 dan halaman 8 dicatat silahkan. Nanti hasil catatannya saya minta fotonya, kirimkan lewat WA atau Classroom nanti. Nah, kemudian kita masuk ke halaman kita ke buku LKS-nya ya. Ini jenis teks deskripsi dari buku LKS atau modul ya. Silakan dibuka. Berdasarkan isinya, teks deskripsi dibedakan menjadi 3. Loh Pak, itu kok gambar? Maksudnya apa? Kok dibagi menjadi 3? Nah, 3 itu terdiri atas teks deskripsi objektif, teks deskripsi subjektif, dan teks deskripsi spasial. Oke. Yang pertama, teks deskripsi objektif, teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spasial. Objektif berarti sesuai dengan kenyataannya. Kita lihat gambar, di situ ada gambar gunung tinggi, kemudian ada pohon-pohon yang rindang, kemudian hijau juga, kemudian ada sawah ya di situ ya. Ini persawahan khas dari dataran tinggi di pegunungan. Nah, terlihat sangat indah ya. Pohon-pohon menjulang tinggi, rindang, warnanya hijau, enak dipandang mata. Sawah-sawahnya juga hijau, sangat enak dipandang mata. Nah, itu objektif, sesuai dengan apa yang ada. Kemudian yang subjektif. Subjektif itu lawan dari objektif. Dilebih-lebihkan kadang, tergantung siapa yang bercerita. Saya mempunyai kucing bernama Piko. Dia itu sangat lucu, bulunya halus, ya, sangat manja, sangat perhatian kepada yang punya gitu. Nah, padahal belum tentu menurut kalian kucing yang punya saya itu lucu. Belum tentu. Oh,
Pak, saya kan punya kucing sendiri yang lebih lucu daripada itu. Nah, itu namanya subjektif. Apa yang saya punya pasti akan saya puji dan akan saya katakan paling baik. Ya nggak? Kalian punya misal sepeda. Wah, ini sepeda paling bagus punya saya. Padahal di tempat lain banyak orang yang memiliki sepeda lebih dari apa yang kamu miliki. Itu namanya subjektif. Sesuai dengan opini penulis, pandangan penulis, tergantung siapa yang menggambarkan. Kemudian deskripsi spasial. Ini berkaitan dengan penggambaran suatu objek berupa ruang atau tempat tertentu agar pembaca merasakan seolah-olah melihat sendiri atau sedang berada di ruang tersebut. Nah, di sini kita gambarkan ruang ya. Ini ruang tamu mungkin ya. Saya ambil saja dari Google. Ini mungkin gambar ruang tamu. Kemudian kita bicarakan, coba kita deskripsikan. Sofanya sangat empuk, berwarna putih kecoklatan. Kemudian di dinding-dindingnya sangat rapi, tersusun beberapa figura-figura foto. Kemudian ada banyak lagi tuh. Karpetnya yang sangat halus, lantainya bersih, mengkilap. Kemudian ada hiasan-hiasan di meja dan hiasan-hiasan lain di dinding. Kemudian ada apa lagi tuh? Banyak ya. Kemudian atapnya pakai apa itu namanya? Ada lampu hiasnya sangat cantik. Nah, itu contoh-contoh atau jenis-jenis teks deskripsi. Nah, ini nih secara lebih detail. Jenis-jenis teks deskripsi. Lihat halaman 6 di buku modul atau LKS. Penggambaran apa adanya itu deskripsi objektif. Silahkan nanti dicatat. Deskripsi subjektif, deskripsi spasial, penggambaran ruang atau tempat tertentu supaya membuat pembaca seolah melihat sendiri. Ketika menggambarkan sebuah ruangan yang sangat indah, pasti pembaca biasanya yang mendengarkan atau yang membaca, oh bagus ya, menghayal seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di ciri-ciri dan jenis-jenisnya saja. Terima kasih, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.